Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma di video kedua untuk hari ini. Dan hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 3, muatan pembelajaran IPS anak-anak. Nah, adapun yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu skema kegiatan ekonomi. Skema kegiatan ekonomi lagi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, anak-anak dapat mengetahui skema atau alur dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, adapun persepsi atau bonus poin harian untuk mata pelajaran IPS hari ini yaitu sebutkanlah alur dalam skema kegiatan ekonomi dalam menghasilkan teh. Pak Guru ulangi lagi ya. Sebutkanlah alur dalam skema kegiatan ekonomi dalam menghasilkan teh anak-anak. Jika kalian sudah tahu, bisa langsung tulis di kolom komentar dan bisa juga kalian japri ke WA Pak Guru pastinya. Nah, kita akan lanjut pada kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Perhatikan skema pembuatan kertas berikut ini. Yang pertama, ternyata dalam pembuatan kertas itu membutuhkan yang namanya kayu anak-anak. Kayu itu dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil. Selanjutnya yang nomor 2, potongan kayu dicampur bahan kimia menjadi pulp. Pulp itu kayak serat. Ya, serat. Kalian mungkin pernah minum pulpy orange, kan ada bulir-bulir jeruknya ya. Jadi ini ibaratkan bulir-bulir kayunya ya anak-anak ya. Selanjutnya nomor 3, pulp diberi pemutih supaya kertas menjadi warna putih pastinya. Ingat, kertas itu pasti warna putih ya anak-anak ya. Selanjutnya pulp masuk ke dalam mesin pembuatan kertas. Langkah kelima, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin press. Kurang lebih mesin press itu menekan dan juga sepertinya panas kalau mesin press itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya yang keenam, kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Ya, beberapa kertas memang memiliki ketebalan tertentu, ada yang tipis, ada yang tebal, tergantung kualitasnya. Nah, lalu yang ketujuh, kertas yang sudah jadi digulung dan siap digunakan dan menghasilkanlah lembaran-lembaran kertas. Di mana kertas yang digulung itu akan dipotong-potong sesuai ukuran kertasnya nanti anak-anak. Ada yang kertas A4, ada yang kertas F4, atau mungkin kertas A3 buku gambar kalian, dijadikan kertas buku tulis dan lain sebagainya. Itulah kurang lebih skema dalam pembuatan kertas anak-anak. Nah, selanjutnya adalah kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Bagi kalian yang belum tahu bagaimana sih proses menghasilkan beras itu, mari kita simak. Langkah yang pertama adalah yang pastinya sawah dibajak menggunakan alat pembajak sawah. Baik itu alat pembajak sawah secara tradisional menggunakan tenaga hewan yaitu kerbau, ataupun menggunakan alat bajak yang modern seperti gambar ini. Jadi menggunakan mesin traktor, sudah ada mesinnya, jadi tidak perlu menggunakan tenaga hewan ya anak-anak ya. Selanjutnya, sawah ditanami tanaman padi. Kita sudah kemarin mempelajari bagaimana sih cara menanam padi. Kalau kalian masih lupa bisa nonton video sebelumnya ya. Jadi menanam padi itu ingat, harus airnya sesuai, menggunakan air yang banyak, pencahayaan yang cukup, dan juga kondisi kebersihan alam yang sesuai. Nah, selanjutnya yang langkah ketiga, setelah padinya itu ditanam, padinya tumbuh, lalu padi dipanen oleh petani ya. Lalu setelah dipanen tidak serta-merta padi itu menghasilkan beras, tetapi padi itu harus dijemur dulu. Jadi petani itu menjemur padi anak-anak. Fungsinya ketika padi itu dipanen, padinya kan masih sifatnya basah. Kulit berasnya itu masih basah, jadi belum bisa terkelupas seperti itu. Ya, sehingga padi yang setelah dipanen petani itu harus dijemur sehingga kulitnya menjadi kering dan gampang untuk terkelupas ketika sudah masuk mesin nanti anak-anak ya. Selanjutnya adalah padi yang tadi sudah kering itu masukkan mesin penggiling sehingga kulitnya bisa terkelupas dan menghasilkan yang namanya butir-butir beras. Setelah itu beras dikirim ke pedagang di berbagai wilayah. Contohnya misalnya padi dari Bali pasti akan dikirim ke daerah Bali anak-anak. Dan yang terakhir adalah
nasi siap dikonsumsi. Kita membeli beras dari pedagang, lalu kita masak beras itu menjadi nasi dan siap untuk kita konsumsi, anak-anak ya. Ya, kurang lebih begitulah kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras dari penanaman sampai beras itu matang menjadi nasi. Ya, kurang lebih sekian dulu video untuk IPS hari ini. Kita akan bertemu di esok hari dengan video pembelajaran yang baru, materi yang lebih baru, dan pastinya semangat yang baru, anak-anak. Ingat, jangan lupa menggunakan masker jika kalian harus pergian keluar rumah. Tapi ingat, aktivitas dalam rumah saja ya. Jaga kesehatan, jaga kebersihan kalian, dan ingat, belajar berlatih. Pak Guru yakin kalian pasti bisa. Kita akan bertemu di esok hari di video yang berikutnya. Bye-bye.